Kiprah Jati. Terima kasih. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, sudah barang tentu sebagaimana biasa kita ucapkan kepada seluruh sahabat-sahabat kami yang ada di Tuban, di Lamongan, di Kertosono, Kediri, Tulungagung, Trenggalek, Blitar, dan Malang Raya sudah barang tentu. Dan tidak akan lupa bagi saudara-saudara yang biasa mengikuti Kiprah Jati dengan streamingnya, baik yang di Suriname, di Johor, di Den Haag, dan lain sebagainya, marilah kita berucap semoga titah makhluk di jagat raya yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan, semua dalam keadaan damai, tentram, dan abadi sejahtera sesuai dengan hukum ciptaannya. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, nuansa hari ini memang begitu agak menggembirakan kita karena kita kebetulan berada di tengah-tengah kota Malang. Kota pariwisata, kota pendidikan, kota industri, dan kota pelajar sudah barang tentu. Oleh karena itu hari ini kita tepatnya berada di Dewan Kesenian Malang. Tidak jauh dari Pasar Burung yang dulu terkenal dengan nama Pasar Senggol. Kurang lebih sekitar 25 meter dari Kayu Tangan, jalan utama di tengah-tengah kota ini. Dan tadi kalau mendengar suara gamelan yang begitu indah, ini adalah karya adik-adik kita yang dibina oleh Ki Suwarno dari SMK 3. Tepuk tangan. Ya. Terima kasih adik-adik yang manis-manis, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Dan hari ini kita sesuai dengan alamnya, kita akan mencoba mengambil suatu judul. Judul hari ini adalah apa manfaat budaya seni dengan kepribadian manusia. Sekali lagi, judul di dalam pertemuan ini adalah apa manfaat budaya seni dengan kepribadian manusia. Yang namanya budaya seni itu ada yang kerawitan, musik itu dibagi, ada musik do re mi fa sol la si do, ada musik ala Jawa, ala Sunda, ala Batak, ala Sulawesi, dan lain sebagainya. Sastra demikian juga tak terbatas. Tapi khusus hari ini secara umum kita akan mengambil judul apa manfaat budaya seni dalam kehidupan manusia. Nah, ini yang akan menjadi mula dari memancing judul ini. Di tengah-tengah kita datangkan para pengamat-pengamat dan praktisi yang akan bicara. Kita mulai dari ujung sebelah sono, itu yang sudah tidak asing lagi kami kira. Beliau karena hampir setiap Kiprah Jati tidak pernah absen. Beliau adalah Insinyur Soeharto. Tepuk tangan. Beliau seorang insinyur yang sen perasaan dunia budaya seni dan budayanya begitu menggeliat sehingga bisa mewarnai semua kegiatan masyarakat. Yang kedua, yang ada di tengah yang berbusana hitam, memakai iket atau belangkon hitam itu sudah tidak asing lagi. Setiap hari Rebo di Dhamma TV juga pasti tampil. Beliau adalah Ki Yudo Asmoro. Ya, tepuk tangan.
Dan ini yang pasti Anda baru kenal hari ini. Kami datangkan jauh-jauh. Beliau adalah Priagung. Priagung itu ya manusia priayi. Priayi itu sebenarnya adalah manusia yang berbudi luhur, yang baik, yang itu ya. Beliau dari Batu tapi sudah lama di Trowulan. Di Trowulan beliau kegiatannya hanya satu. Bagaimana peninggalan leluhur itu untuk terawat dengan baik. Yang terakhir beliau merawat, memberi pagar, ditata bersih peninggalan Eyang Hayam Wuruk. Beliau adalah bapak atau disebut Gus Endra atau Mas Endra. Ya, tepuk tangan. Dan terima kasih juga hari ini di samping adik-adik dari keluarga besar Sekolah Menengah Kejuruan SMK 3 juga hadir juga di sini yang sering mewarnai kita dari keluarga Debu Nusantara. Tepuk tangan untuk Debu Nusantara. Nah, dan juga ada tokoh-tokoh wanita seperti Bu Iin, lalu Bu Kamit ya. Bu Kamit ada, ini Pak Kamit ya, ini bapak-bapak dari anu ya. Sekali lagi Pak, ini kita mulai dari Pak Yudo dulu. Pak Yudo, Ki Yudo sebagai praktisi yang mulai muda, baik sebagai pegawai sampai pensiun sampai sekarang tuh tidak bosen-bosen menghidupkan budaya seni khususnya tradisional ini. Manfaat apa yang selama ini dirasakan oleh Pak Yudo? Monggo. Matur nuwun Ki. Jadi para pemirsa, budaya seni bangsa kita ini lebih kurang 340 atau 50 suku. Dan kita memiliki 700 lebih kurang budaya seni di Nusantara. Bagi bangsa Indonesia, bagi bangsa Nusantara, itu adalah modal utama untuk membentuk karakter bangsa, sehingga jati diri kita akan kembali dengan melalui seni tradisional. Sementara yang namanya kebudayaan, seluruh dunia membutuhkan budayanya masing-masing. Karena jati diri sebuah bangsa, khususnya bangsa Indonesia, adiluhungnya budaya kita itu membawa bangkitnya keagungan bangsa di negara ini. Karena itu tidak salah kalau adik-adik sekarang para remaja masih sudi mengenal kesenian kita yang tradisi dan tidak merasa rikuh karena menganggap itu kuno. Kesenian kita tidak pernah kuno. Mengapa demikian? Di bulan saja setiap hari didengungkan gending Jawa sama konser musiknya Beethoven. Artinya apa? Di dunia ini hanya ada dua musik, satu konser, satu gamelan. Mengapa kita sendiri sebagai bangsa Indonesia tidak ingin mengenalnya? Saya rasa sementara itu Ki Jati yang bisa saya sampaikan. Rahayu. Coba adik-adik, mari kita renungkan bersama. Satu tank Scorpion yang dalam ada AC-nya yang untuk perang, itu harganya sekitar 3.700.000 sekian dolar harganya. Entoh negara-negara yang memiliki itu, yang ada hanya perang saja. Tapi sebaliknya tadi sudah disampaikan oleh Ki Yudo tadi itu bahwa hanya kita menggelorakan seni tradisional merupakan satu ketahanan nasional yang kokoh, dan buktinya negara kita sampai sekarang ini tidak ada orang lain yang berani memporak-porandakan ya. Sekarang kita mau ke Mas Hendra atau Ki Hendra atau Gus Hendra. Sebenarnya saya cermati penjenengan itu, ini bahasa Indonesia campur ya. Orang Indonesia kalau ada penjenengan gitu ya. Jadi artinya kita mencoba meletakkan diri kepada orang yang baik meskipun lebih muda, jauh lebih muda dari saya, tapi kejujurannya membangkitkan peninggalan leluhur. Mungkin sulit orang berani berkorban untuk alah opo sih peninggalan candi apa lah. Sebenarnya apa sih Pak Indra? Ambisi penjenengan itu apa? Sebenarnya kok sampai ikhlas demi kepentingan mereka siang malam pagi sore di tempat leluhur lalu dibangun kembali, itu bagaimana? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Om Swastiastu bagi para pemirsa dan saudara-saudara semua yang ada di sini dan adik-adik.
Saya itu dari jurusan eksak dulu di dalam kuliah saya. Namun tergerak hati nurani saya memperhatikan carut marutnya nusa dan bangsa ini. Terpanggil saya itu untuk menapak tilas, mempelajari. Sebetulnya bangsa kita ini bermartabat dan luhur budi pekertinya. Tapi bagaimana dulu bangsa kita itu pernah berjaya, mempunyai suatu kerajaan yang sampai gemari Paulo Jinawi oleh Prabu Hayam Wuruk dan Sumpah Amukti Palapa dari Gajah Mada. Semua wilayah Nusantara ini, NKRI ini semua adalah bentukan dari para leluhur kita. Dari situlah saya sekarang tertarik untuk mulai nampak tilas, meneruskan apa yang telah dilaksanakan oleh almarhum ayah saya, mulai dari Mojokerto Trowulan. Siapa yang tidak kenal Sitinggil, siapa yang tidak kenal Patu Ombo, dan terakhir ini Duka Hayam Wuruk dan Brawijaya kelima, yang menurunkan semua sampai turun-temurun sampai 700 tahun yang lalu. Dan saya yakin NKRI ini membutuhkan suatu pemimpin yang religius dan teknokrat yang religius, yang takut akan hukum Tuhan, bukan hukum manusia. Oleh karena itu saya membangun candi-candi semua yang ada di Mojopahit itu. Namun dari sini saya mencari kenapa puing-puing ini berserakan semua. Akhirnya saya mempelajari. Di sini ada suatu sekat yang harus saya istilah saya ambil dan jebol, bahwa dulu itu Brawijaya kelima itu sebagai Majapahit, seluruh agama religius itu ada Buddha, ada Hindu, ada Nasrani. Nah sekarang ini ada sekat ini, ya ternyata ada Raden Patah. Raden Patah ini Raja Demak, dia seperti dengan Wali Songonya, makanya saya membuat yayasan Mojopahit Wali Songo. Nama Mojopahit seorang bapak dan Wali Songo itu anak, yaitu Raden Patah tersebut menjadi Sunan Demak. Harus menyatu untuk supaya semua candi-candi ini kita rawat, tapi tidak mengesampingkan budaya dan syariah masing-masing dari agama yang ada di Iya, terima kasih. Matur nuwun, ya. Ternyata memang indah sekali. Bagaimanapun kita akui negeri kita itu bercorak ragam agama. Agama Islam begitu besarnya, tetapi yang kecil pun juga punya peranan penting. Coba bayangkan misalnya di Bali, hanya berapa kalau dibandingkan, tetapi setiap tahun sumbangan Bali ke nasional itu kurang lebih sekitar 12 miliar dolar disetorkan ke ibu kota di Jakarta. Setelah di Jakarta bukan menjadi kas negara, ya disumbangkan untuk kepentingan sosial, yang bangun masjid, yang bangun gereja, yang bangun pura, yang bangun wihara, ya budi pekerti dan lain sebagainya. Jadi tidak ada alasan satu sama lain saling membenci. Nah para hadirin semuanya, jangan kemana-mana. Kelihatannya kita masih begitu indah, kita bedah bersama dalam semangat Kiprah Jati. Ya, kelihatannya sepele, tetapi begitu amat indah. Karena hari ini terbukti bahwa dengan latihan gamelan seperti ini, adik-adik, anak-anak kita gembira, gurunya gembira, muridnya gembira, yang nonton gembira. Tidak ada rasa benci sedikit pun terhadap siapapun dan apapun. Ini budi pekerti yang paling indah. Nah, kita sekarang akan mencoba ke Insinyur Soeharto. Ini beliau adalah seperti kita ketahui, beliau seorang praktisi, pengajar ilmu teknik, tetapi begitu sangat
fleksibel, sangat menyatu dengan seni budaya. Monggo, kalau ditinjau dari segi rasio manfaatnya apa Pak? Baik Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara peserta di dalam forum ini dan masyarakat pemirsa yang berbahagia. Sekali lagi, nama saya Insinyur Soeharto, Magister Teknik, dosen Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Saya ini dosen teknik mesin. Mungkin banyak orang heran, tetapi saya telah mengadakan sebuah penelitian menyangkut masalah gamelan ini. Sebelum saya bicara masalah gamelan, perlu diketahui bahwa keberhasilan sistem itu lebih dari 62% itu adalah kontribusi seni. Jadi forum-forum kesenian tidak lain adalah memberikan stimulan psychological, ya, stimulan psychological pengembangan SDM. Berarti bukan logika, tapi psychological. Jadi pengembangan psikomotorik. Nah, saya telah membuat sebuah penelitian yang akhirnya ya, jadi gamelan Jawa, Javanese music, itu ada 3 kelompok. Yang pertama adalah yang menggunakan alat pemukul, yang kedua adalah menggunakan sebangsa gendang dan seterusnya, itu kelompok yang lain, dan yang 3, ini barangkali mungkin belum ada yang memainkan hari ini, yaitu yang menggunakan biola. Itu adalah 3 unsur atau trisivitas yang saling bersinergi, yang bagus sekali di dalam membangun kinerja otak kita. Nah, orang-orang seniman sendiri kadang-kadang terlalu asik dengan permainan seninya, sementara pengembangan akademisnya yang diperlukan. Nah, justru ini yang ingin saya kemukakan pada khalayak, termasuk juga para seniman dan para akademisi seni, bahwa ternyata dari sekian banyak instrumen yang ada, mulai dari pegeng, kenong, dan seterusnya, dan terakhir jangan lupa itu gong. Nah, pada saatnya di mana gong itu didengungkan, ini setelah saya adakan kajian secara akademis, pada saat gong ini didengungkan, itu dia bisa membangkitkan frekuensi suara dari kondisi yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Esensi filosofinya secara akademis matematis bahwa gong itu mampu membangun kebersamaan publik dari orang yang berderajat paling rendah sampai yang paling tinggi. Ini yang tidak diketahui oleh orang barat. Iya. Jadi kelihatannya latihan gamelan itu mau tidak mau adalah memperkuat jenius intelektual manusia, rasional yang diterangkan oleh beliau. Coba bayangkan, coba gong gede dipukul dulu, gong gede. Ya, kamera arahkan ke, ya, itu gong gede. Pada waktu gong gede dipukul, nada 1 digongi juga bagus, nada 2 digongi juga bagus, nada 5 digongi juga bagus, nada 6 digongi juga bagus. Berarti kesimpulan sang insinyur tadi itu bahwa gong adalah himpunan getaran vibrasi suara yang mampu menangkap sebuah getaran suara adalah benar adanya. Ya. Dan ini anehnya hanya diciptakan oleh leluhur kita yang ada di sini. Kalau di dalam not barat do re mi fa sol la si do, ya kalau si ya juga ngambil si besar ya toh, gongnya. Kalau re besar, tapi gong gede ternyata multi vibrasi dan multi sound yang mampu menghimpun ya. Terima kasih. Dan sekarang kita beri kesempatan kepada adik-adik atau kepada siapa-siapa yang mengeluarkan pendapat atau bertanya. Silakan, ada? Ya, ini dari Debu Nusantara. Namanya, asalnya di sini di mana? Rahayu. Saya Lutfi Maiza Kusuma dari Debu Nusantara. Asal saya Kalimantan Barat, Sambas. Perkembangan untuk pembangunan, menurut saya untuk pembangunan bangsa itu tidak hanya dari fisik maupun ekonomi saja, ya, tetapi dari pembangunan budi pekerti, yaitu yang seperti dimukakan oleh Bapak, yaitu pembangunan yang berkarakter, di mana budi pekerti itu termasuk konten dalam karya seni. Sedangkan karya seni itu adalah proses mengolah rasa, di mana rasa itu mampu membuat kita bersikap mental yang baik, etika yang baik, kemudian peka terhadap situasi. Nah, di mana keadaan peka terhadap situasi membuat kita peka terhadap dunia sosial kita.
bagaimana kita harus beretika segala macam. Nah, yang saya ketahui di dalam ilmu psikologi, di mana situ ada otak kiri dan otak kanan. Sedangkan otak kiri merupakan otak yang berpikir logis, ya kan. Kemudian otak kanan seperti berseni. Kemudian yang saya kemukakan tadi, kalau orang berseni itu mengembangkan sikap sosialnya seperti apa. Nah, pertanyaan saya, pada waktu Dinda sebagai darah Pontianak Kalimantan Barat mendengar suasana ini, jujur ya, jangan di depan kita, jujur, kira-kira bagaimana? Wah, saya sangat kagum. Ternyata untuk gamelan saja itu beda dengan kita bermain musik secara seperti komposer ataupun dirijen. Kalau dirijen kan seperti gaya betul-betul penguasa, tahu hanya menginstruksi kan. Apa yang menjadi anak buahnya istilahnya, ya udah diinstruksikan. Tapi kalau saya menangkap dengan gamelan, pemimpinnya ikut gitu loh. Pemimpinnya adalah pemain gendang seperti ini, kayak saya tangkap dia ikut serta, tidak hanya semata-mata menyuruh. Yang saya tangkap diambil dalam sikap keleadershipan seperti itu. Iya. Jadi mungkin kesimpulannya ya, kalau musik orkestra pakai dirijen, artinya ada yang memerintah. Tetapi kalau gamelan, antara yang kecil, yang besar, yang sedang, yang memberi komando, yang dikomando, sama-sama memukul, menikmati, meritmekan lagu-lagu itu. Ya, terima kasih. Oke, monggo, di sebelahnya kelihatannya kok mau anu juga ini, monggo. Turnuwun Rahayu. Rahayu. Saya dari Gender Pemberdayaan Wanita di Araya. Beberapa kali saya sering ikut Kiprah Jati. Saya ingin menanyakan sebagai orang tua, utamanya seorang ibu yang memelihara anak-anak saya, apa ada relevansinya melakukan budaya seni kepada anak-anak untuk kepribadian yang lebih baik? Sedangkan kita di zaman globalisasi sekarang ini yang kita hadapi kan begitu rumit, Pak ya. Kalaupun ada, seni yang bagaimana dan di mana? Terus terang saya tadi mendengarkan adik-adik bergamelan ini berbeda dengan saya juga lahir dan besar di Kalimantan, beda dengan tari lelengnya atau tari kecaknya gitu. Saya juga suka menari, tapi goyangan dan iramanya itu berbeda dengan irama Jawa. Juga dengan musiknya itu beda sekali. Jadi saya sangat kagum sekali dengan seni budaya Jawa khususnya. Matur nuwun. Terima kasih. Sekarang anak-anak ini sebagai pribadi ya jangan sungkan sama Pak gurunya. Usul apa, punya ide apa, bila perlu usul kepala sekolah misalnya, Pak latihan gamelan ternyata kok menyenangkan, bergembira, bagaimana kalau jamnya ditambah misalnya lah ya. Silakan, ayo silakan adik-adik usul bebas saja, karena ini untuk kepentingan umum secara publik. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, anak-anak kita kelihatannya masih mau bertanya. Marilah kita dengarkan anak-anak kita, karena negeri ini yang akan datang adalah milik anak-anak kita, bukan milik yang tua-tua. Jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, terima kasih Anda masih di depan Kiprah Jati di Dhamma TV ini. Dan kalau kita melihat suasana ini, adik-adik baru saja pindah posisi. Tadi itu yang posisi awal, yang pra, diberi kesempatan, sekarang yang kakaknya, makanya mukulnya agak manis-manis juga. Tapi semuanya itu satu, gembira, indah, dan sejuk. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, sudah waktunya bapak-bapak ini mencoba menjelaskan dari beberapa pertanyaan-pertanyaan tadi itu. Monggo, kami mulai dari Ki Soeharto, monggo. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan saudara sekalian yang berbahagia. Sehubungan dengan pertanyaan
ibu di sebelah saya. Begini, sepele sekali kelihatannya musik itu. Seperti tadi kami kemukakan bahwa lebih dari 62% kontribusinya keberhasilan itu distimulasi oleh unsur seni di dalam hidup kita ini. Nah, sementara instrumen musik dan jenis musik yang ada yang kalau saya boleh menggunakan istilah menggelontor, yang menggelontor di Indonesia itu macam-macam seni dari barat. Oke lah, barangkali itu merupakan perbandingan atau penambahan wacana untuk kita. Tetapi perlu diketahui bahwa jenis musik tertentu ada yang cocok untuk daerah daratan. Sedangkan musik gamelan semacam ini setelah saya adakan studi secara mendalam, itu lebih cocok untuk kondisi di Indonesia yang terdiri dari banyak sekali pulau, banyak sekali suku, sehingga seni semacam ini memberikan stimulan secara psikologis untuk membangkitkan rasa kebersamaan itu. Terus terang bahwa betapapun juga Republik ini memerlukan orang pinter, tetapi kalau tidak bisa rukun, susah, ya kan? Bahkan bisa amburadul. Maka oleh karena itu justru kebersamaan menjadi unsur yang sangat penting. Jadi paling tidak ya seni semacam ini bisa menjadi perimbangan kepada anak-anak kita. Jadi kalau di rumah katakan anak-anak kita ada yang biasa menggunakan seni lain ya. Contoh misalnya seperti dari China. China kan negara daratan. Kemudian Amerika atau mungkin Eropa. Nah, ini daratan semua. Kita perlu hati-hati. Karena apa? Amerika tetap Amerika, China tetap China, Indonesia tetap Indonesia. Dan akhirnya apa? Mengerucut bahwa stimulasi psikologis itu akhirnya membangun rasa. Dan ini mempengaruhi yang namanya sense of demokrasi. Jadi sense demokrasi kita itu banyak dipengaruhi oleh rasa selain rasio, ya. Tapi rasa seperti tadi kami kemukakan lebih dari 60%. Berarti apa? Rasa itu memegang peran 2 kali lipat lebih kuat daripada rasio. Iya, terima kasih. Rasa lebih kuat dari rasio, objektif, jelas, gamblang, cetok. Monggo Ki Yudo, apa yang belum terjawab monggo silakan. Rahayu. Pertanyaan Ibu dan Mas tadi yang saya kagumi. Beliau berdua tamu dari Kalimantan, ya. Di Kalimantan juga ada gamelan, tintingan. Sudah pernah diteliti tentang bunyi-bunyian di Indonesia pada umumnya. Itu sangat bisa mempengaruhi otak pada saat janin di dalam perut. Jadi selama ini kita hanya didengung-dengungkan oleh orang sana, selama hamil mbok sering-sering mendengarkan lagu-lagunya Beethoven. Sementara Beethoven siapa kita tidak tahu. Mengapa tidak mendengarkan lagu-lagu yang kita buat sendiri dari suara gamelan, dari suara tintingan yang di Kalimantan tadi, dari suara-suara lain misalnya yang dari Sumatera, milik kita sendiri. Mengapa kita nggak mendengarkan itu sejak ibu-ibu hamil? Karena itu sangat berpengaruh sekali terhadap pertumbuhan janin kita. Setelah mulai muncul ke permukaan, dia tidak akan asing lagi mendengarkan bunyi-bunyian yang diciptakan oleh nenek moyang kita. Jadi nggak perlu kita dengarkan musik-musik dari luar. Terbukti dari gamelan ini aja. Adik-adik yang dulu-dulu tidak pernah mengenal gamelan, saya yakin minimum Toto Kromo sudah mulai berubah. Walaupun tadi masih ura-uraan, itu karena remajanya. Tapi dengan mengenal gamelan, mulai megang, nutuk, itu aturannya sudah ada. Ditutuk gamelannya, lalu dihentikan dengan tangan kirinya. Itu sudah Toto Kromonya. Dan kalau ini dilaksanakan semua, nggak pernah ada orang gamel itu berdiri, Mbak. Mas, tidak pernah ada. Mesti Toto Kromonya duduk begini. Apalagi kalau sudah pada acara umum resepsi misalnya, pakaiannya aja ditoto kok, duduknya aja ditoto, ndak ada yang metingkrang mbak-mbak itu. Mas-mas yang gamel ndak ada yang metingkrang juga. Toto Kromonya itu ada. Alangkah indahnya kalau semua yang ada di negara ini dikenalkan justru sejak janin berada di perut. Nggih Bung nggih. Juga mas-mas ini yang dari Kalimantan nggak perlu kaget. Keindahan kita sama dengan keindahan Anda di sana. Jadi jangan remehkan
semua budaya tradisional yang kita miliki di negara ini. Tadi saya katakan suku bangsa kita lebih kurang 350 suku dengan lebih kurang 700 seni dan budaya. Alangkah indahnya di tempat lain, di negara lain nggak ada seperti itu. Hanya ada di Indonesia yang kita miliki seperti itu. Iya. Rahayu. Terima kasih, terima kasih. Ini ke Mas Indro atau Gus Indro. Ini tadi kan sudah terjawab ya. Pertanyaan saya ke Pak Indro ini. Setelah peninggalan selama ini penjenengan bersihkan kembali, dikasih pagar yang seninya tidak tubruan dengan situs peninggalan, saya lihat seperti itu dampak ke masyarakat sekelilingnya bagaimana Pak? Monggo. Assalamualaikum, Rahayu. Saya melihat manfaatnya, kemudian saya melihat historisnya. Dari sini saya mempelajari dan mencari benang merah yang ada di Majapahit dan Wali Songo dan Singosari. Itu yang saya cari. Adakah hubungan? Walaupun secara genetik ada, tapi ternyata secara budaya, siapa yang tidak kenal Sunan Bonang? Beliau menciptakan gamelan juga, yang kalau nggak salah gongnya Pak ya. Nah, kemudian siapa yang tidak kenal dengan tembang ilir-ilir Sunan Kalijogo? Jadi secara budaya itu antara Majapahit dan Wali Songo itu sudah menyatu. Nah, kemudian dari situlah saya tergerak untuk uri-uri situs dari para leluhur ini. Itu ternyata setelah saya bangun di situ musola, pagar, tenang, ada lampu. Ternyata semua pendatang dan menjadi wisata religi. Di situ dari Hindu datang dengan caranya masing-masing, dari Islam juga datang nggak sungkan-sungkan, terus kemudian dari Jawa yang kejawen apa juga rawuh semua ke pepundan-pepundan itu dengan untuk perenungan itu. Akibatnya waktu tak terasa di situ orang jual souvenir, orang jual minyak, orang jual kaos, makanan, minuman, ya jadi laris, ojek juga bertumbuh semua di sana. Dan kemudian dari sini yang saya sampaikan, saya sekarang baru mengetahui bahwa dengan dari Mas Jati ini pemimpin-pemimpin di Nusantara ini dan kerajaan ini ternyata lahirnya dari Ken Dedes, Pak. Iya. Matur nuwun, tidak ada suatu kerja yang baik yang tidak menghasilkan. Buahnya memang benar. Sebenarnya peninggalan leluhur kita itu tinggal ngemplok saja bahasa Jawanya, wis diparingi kalau leluhur garek ngemplok lho kok ya ora iso gitu loh ya. Ini makanya kita harus telaten dan sabar. Dimulai dari siapa? Dari diri kita. Zaman yang akan datang adalah zamannya adik-adik. Meloncatlah lewat pundaknya yang tua-tua ini untuk ke depan yang lebih jauh. Tetapi pegangan budaya leluhur supaya selamat, lek gak ngono gak selamat. Para penonton jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Terima kasih para penonton Dama TV masih dengan setia dengan cucunya, anaknya, Pak Liknya, Pak D-nya, tetangganya berbondong-bondong di Kiprah Jati. Dan terima kasih perhatiannya karena semakin lama semakin banyak yang memberikan advice dan saran-saran. Dan saran-saran itu selalu kita tampung dalam tim sehingga penampilannya seperti yang kita sajikan dalam tiap minggu sore jam 19 malam. Nah, para penonton Dama TV yang kami muliakan, pasti Anda sudah lama menanti-nanti salah satu wajah yang biasanya selalu beriringan dengan kiprah ini. Beliau sudah lama lagi aktif di kampusnya karena sudah punya tugas yang agak tidak bisa tersita, tetapi hari ini hadir
Kami mohon pendapatnya dari Ki Indarwanto. Kami persilakan. Terima kasih Ki Jati. Pada saat kita berbicara gamelan budaya, bahkan mesin pesawat yang paling canggih sekalipun, sebenarnya kalau kita mau jujur tidak 2 berbanding 1 saja, tetapi endingnya, jadi dari mula sampai ending kita berbicara, maka hanya 1 muaranya, yakni ada pada rasa. Mobil yang bagus itu nanti terakhir pasti bagaimana rasa nyamannya kalau dikendarai. Rumah dengan gaya arsitektur betapapun yang bagus, awal fondasinya harus bagus, kemudian proses pengerjaannya bagus, kemudian akhir harus bisa dinikmati bahwa rumah ini selain layak huni mengandung nilai seni, dan semuanya itu berasal kemudian berproses dan berakhir dengan rasa. Nah, oleh sebab itu kalau ada pertanyaan kontribusi apa musik ini dan musik mana yang memiliki kontribusi terbaik, kalau kita mau jujur pada diri, maka tanpa mengesampingkan jenis musik yang lainnya, maka secara filosofi musik yang terbaik adalah musik yang penganekaragaman suaranya terbanyak. Kenapa? Karena tidak saja fungsional untuk otak kiri dan otak kanan serta otak tengah, tetapi lebih dari itu, musik yang rona suaranya banyak itu berangkat dari kolbu atau dari rasa nurani, kemudian nanti akan mendorong daya pikir di otak, di hipotalamus kita, kemudian dikendalikan oleh kelenjar pituitari kita, kemudian komposisi atau anatomi tubuh kita yang super canggih ini hanya bisa didekati secara bagus oleh musik yang kecanggihannya tinggi dan tidak berlebih kiranya. Manakala di dunia ini ada 2 musik, maka tidak pernah akan mengalahkan musik Nusantara. Jadi saya menyebutnya musik Nusantara, bukan musik Jawa. Kenapa? Karena cikal bakal kalau kita boleh menorehkan, maka di Jawa ini adalah sentral kegiatan sosialisasi, tidak saja kultur, tidak saja budaya, tetapi juga sosialisasi ilmu, sosialisasi pengetahuan praktis, dan sosialisasi pada utamanya adalah bagaimana membentuk karakter anak-anak Pertiwi. Bukan main dasar. Nah, sebelum nanti kita harapkan beliau-beliau saran-saran dan mungkin yang belum terjawab, sekedar adik tahu saja ya, kita khawatir, saya khawatir apa Latin kuno itu bukan leluhur kita kira-kira. Coba kalau adik-adik sekolah, Ganyong nama Latinnya adalah ini, Bote nama Latinnya adalah ini, Cengkuk nama Latinnya. Padahal di selatnya di Eropa Cengkuk ndak ada, Ganyong ndak ada, semua ndak ada. Kenapa itu tinggalan leluhur kok katanya dinamakan orang sana kok kita diem saja? Leluhur kita sangat ilmiah. Kenapa itu dinamakan gong? Gong kalau ditulis dengan Latin nggak apa-apa. G-O-N-G. N-G itu 1 ya. G itu cahaya, O itu 0, 0, nur cahaya, karena di sana kapasitasnya plus sama dengan minus. Ngo itu adalah ning, diam tapi hidup. Di vibrasi semesta alam itu padat. Inilah cahaya abadi, inilah nur cahaya gitu loh. Jadi gong adalah getaran suara yang mampu menarik benang merah, menyatukan getaran-getaran vibrasi iter yang 0 tapi bersih tadi itu yang menggetar. Makanya kalau terdengar suaranya ndak peduli Londo, Arab, Cina, Jawa, Batak mesti getar gitu loh ya. Nah, inilah paling tidak kita harap sekarang ya. Kita kepada beliau-beliau monggo saran-saran apa dan mungkin yang belum terjawab kami mulai dari
panjenengan nggih, Pak Anu nggih, monggo. Terima kasih Bapak Ibu dan saudara sekalian yang berbahagia, para pemirsa Dhamma TV yang agak merepotkan kita. Kadang-kadang kita persepsi kita bisa keliru bahwa belajar seni itu hanya semata-mata instrumen musiknya. Sebaliknya kalau di sekolahan kita tahu belajar ilmu sosial seakan-akan sosial itu sendiri, belajar ilmu pasti atau ilmu eksak seakan-akan eksak itu sendiri. Kami justru menyarankan kepada masyarakat luas, baik nasional maupun internasional. Gambaran saya kiri dan kanan tadi menggambarkan spesialisasi. Spesialisasi itu memang diperlukan, akan tetapi kalau kita spesialisasi beku, yang terjadi malah mati. Justru oleh karena itu yang penting ke depan itu ialah harus ada, kalau saya punya istilah perkawinan ya. Jadi kalau spesialisasi gambarkan ini wanita, ini pria. Kalau wanita dan pria itu hidup sendiri-sendiri ya tidak ada hasilnya. Maka untuk supaya hidup lebih bermakna itu adalah kalau wanita dan pria itu dikawinkan. Antara humanisme dan sains ini diintegrasikan. Karena apa? Keberhasilan itu adalah integrasi antara keduanya, bukan dipisahkan. Ini seringkali spesialisasi malah bikin rusak sekarang. Walaupun saya mengakui bahwa memang tetap diperlukan, tetapi tidak cukup hanya spesialisasi itu. Perlu adanya dalam istilah baratnya combine system. Dengan begitu akan lebih indah. Gitu. Jadi tidak gondol seperti sekarang. Saya khawatir nanti Malang juga akan gondol seperti kota-kota lain. Akhirnya nanti menjadi padang pasir. Sementara yang di Arab negara yang padang pasir berusaha ditanduri kok, berusaha ditanami. Jangan sampai terjadi justru di negara Katulistiwa malah gondol, bukan karena apa? Karena manusianya yang tidak memahami integrasi dua unsur menjadi satu kesatuan itu. Iya, terima kasih. Monggo, Pak Yudo. Para pemirsa yang budiman, kebahagiaan pertemuan ini tidak ada habisnya. Saya bangga sekali dengan adik-adik dari SMK 3 ya, Bapak SMK 3 ya, yang saya dengar satu-satunya sekolah di Kota Malang yang berani kesenian gamelan menjadi mata pelajaran, karena di tempat lain itu masih belum ada. Alangkah indahnya kalau seluruh sekolah memberikan instruksi mata pelajaran kesenian tidak hanya ekstrakurikuler tapi adalah intra. Karena bagaimanapun juga anak didik kita akan mengenal seninya sendiri karena kewajiban yang harus dilaksanakan. Jadi tidak hanya lestarikan tapi di sekolah intra, di mana-mana hanya ekstra. Padahal kita butuhnya harus diformalkan di dalam pendidikan. Terutama juga generasi muda kita tidak hanya di Jawa, karena tadi juga disebutkan bahwa gamelan ini adalah milik nasional Nusantara, walaupun hanya memiliki dua jenis slendro dan pelok, namun tidak akan kalah dengan musik-musik dari luar, karena terbukti orang luar negeri pun banyak belajar di sini. Kalau anak-anak kita generasi muda lalu tidak mau tahu lagi, jangan-jangan 4-5 tahun kita harus belajar kesenian gamelan di Jepang, Australia, Jerman, Belanda. Ini sedih sekali. Bagaimana karakter bangsa kita akan kembali kalau generasi muda sudah tidak memiliki jati dirinya untuk kembali mengenal kesenian tradisional. Iya, terima kasih. Kembali kepada jati diri bangsa melalui seni dan tradisi. Terima kasih. Rahayu. Jadi adik-adik kesimpulannya, adik-adik latihan seni tradisional masing-masing, yang Aceh-Aceh, yang Minang-Minang, yang Makassar-Makassar, yang Bali-Bali, yang Jawa-Jawa, atau yang Jawa belajar, itu tidak ada batasnya. Itu sama dengan pertahanan nasional. Believe or not, percaya atau tidak, itu salah satu pertahanan nasional supaya kita tidak tawuran antar bangsa sendiri. Intinya ke sini beliau tadi itu. Nah, sekarang kami harap Pak Anu, monggo Pak Indra. Saya terima kasih sama semua yang hadir di sini dan para pemirsa. Bahwasanya suatu bangsa itu dikenal karena budayanya, bukan agamanya. Dengan budaya ini, gitu, kita bisa merenung, bahkan gitu,
seperti yang tadi diutarakan oleh Bapak Jati, bahwa menuju ke cahaya, suatu cahaya sampai kepada cahaya ilah. Dari budaya inilah kita bisa merenung, bahkan bisa mengenali diri kita sendiri, gitu. Sehingga marilah kita seluruh uri-uri pepundan maupun budaya ini kita pelihara terus, seperti Candi Borobudur dan semuanya itu peninggalan leluhur yang tidak bisa dinilai dengan harta, biarpun berapa triliun tidak bisa. Itu yang harus kita pertahankan sampai pada generasi penerus kita sebagai pemimpin menuju kepada keadilan dan kemakmuran bangsa ini. Ya, terima kasih. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, memang asik sekali kita bicara tentang budaya bangsa kita. Dan tadi itu sudah jelas sekali dari beliau-beliau menyampaikan kepada kita. Dan hari ini kita juga terima kasih kepada adik-adik saya yang cantik-cantik, yang manis-manis, yang ganteng-ganteng, yang dibimbing oleh Ki Suwarno, latihan gamelan, bahkan gamelan Jawa katanya tadi sudah bukan milik orang Jawa saja, milik Nusantara dan bahkan milik dunia yang sudah diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Oleh karena itu, hari ini sekali lagi kami tetap mengharapkan kritik dan saran-saran kepada adik-adik. Terima kasih juga kepada Debu Nusantara, kepada bapak-bapak yang setiap minggu tidak segan-segan, tidak capek-capek mengikuti Kiprah Jati ini. Dan para penonton Dhamma TV sudah barang tentu kita selalu ketemu setiap hari Minggu jam 9.11 malam dan biasanya diulangi hari Senin jam 12 siang. Sudah barang tentu kita selalu ketemu dengan semangat Kiprah Jati.